Agustus 2021. Baik, saya lanjut saja. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan, kenikmatan hidup, sehingga kita merasakan yang namanya sehat, baik secara fisik maupun secara batinnya. Itu kita sehat semua yang sempat hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan pada materi pertama sampai dengan materi keempat itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produksi. Dalam hal ini kita dapat memanen padi dengan produksi yang tinggi. Itu harapan kita semua. Baik, saya akan masuk pada intinya. Pada hari ini akan saya bawakan teknologi penanganan panen dan pasca panen. Itu jadi sebenarnya apa yang sampaikan saya hari ini, kalau pengalamannya tidak sebanyak dengan pengalaman yang Bapak dan Ibu dapatkan. Kalau saya ya mungkin literatur lebih banyak daripada prakteknya, karena saya mungkin melakukan panen selama saya menjadi penyuluh. Itu pun juga nanti saya bergabung di tahun 2006 sampai dengan sekarang saya selaku penyuluh pertanian di sektor tanaman pangan. Sebelumnya itu kompetensi saya berada pada sektor perkebunan, dan saya kira tidak mengapa untuk hari ini kita sama-sama sharing. Apapun yang saya sampaikan untuk hari ini, kita bisa saling bertukar pendapat. Wabarakatuh. Alhamdulillah, semua menunjukkan bahwa semua yang ada di ruangan ini sehat walafiat. Itu satu kesyukuran. Baik, kalau latar belakang dari kegiatan panen dan pasca panen kita, itu akan saya tambahkan apa yang kita baca di atas, bahwa komoditi padi itu merupakan komoditi tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat, sebagai sumber makanan pokok atau sumber makanan utama bagi semua penduduk. Dan terkadang masyarakat mengatakan, jika dia belum makan nasi, maka dia belum makan. Meskipun dia makan roti, mungkin makan ubi jalar, ubi kayu, mungkin makan jagung, tapi belum merasa makan kalau bukan nasi yang dimakan. Jadi intinya, padi itu merupakan salah satu komoditi strategis nasional Indonesia. Jadi komoditi strategis yang ada pada Kementerian Pertanian untuk di sektor tanaman pangan, yaitu ada 3 untuk sektor tanaman pangan. Yang pertama salah satunya padi untuk hari ini, yang kedua jagung, yang ketiga adalah kedelai. Jadi dan yang akan saya bahas hari ini hanya satu komoditi, yaitu padi. Jadi baik, selain dari itu dia sebagai sumber karbohidrat,
khususnya untuk di Sinjai Selatan itu di atas 1,0 untuk di tahun 2020 1,01. Sementara peningkatan produksi padi kita itu 0,5, minimal 0,5 sampai dengan 10% atau 5 sampai 10%. Itu anunya. Jadi jauh lebih tinggi pertambahan penduduk daripada peningkatan produksi yang kita alami selama ini, yang kita dapatkan setiap musim tanam. Jadi yang ketiga, untuk kegiatan panen dan pasca panen itu wajib hukumnya untuk kita lakukan sesuai persyaratan yang disampaikan oleh penyuluh kita yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan, yaitu untuk menekan kehilangan hasil. Karena untuk di tahun 2094 sampai tahun 2025 itu kehilangan hasil padi atau penurunan hasil produksi padi itu pada saat panen sampai dengan di tempat penyimpanan itu sebesar 20%. Jadi kalau kita dapatkan 5 ton, berarti itu maksimal 20 ton dari situ. Ada yang tercecer pada saat kita panen, ada yang tercecer pada saat kita angkut setelah dipotong, kemudian tercecer pada saat diangkat dari tempat panen ke tempat pengumpulan, kemudian perontokan. Ini. Jadi rata-rata nasional di sini 20,5% secara nasional. Tapi kalau di Kecamatan Sinjai Selatan ya, karena ada kemajuan teknologi peralatan panen termasuk perontokan yang kita miliki di Kecamatan Sinjai Selatan, alhamdulillah banyak dan sangat mendukung. Itu diharapkan ada penurunan tingkat kehilangan produksi gabah mulai dari panen sampai dengan di tempat penyimpanan. Kalau pengertian panen dan pasca panen, saya tidak usah bacakan ya. Yang pertama adalah suatu tahapan pertama yang diterima petani setelah kegiatan penanaman dan pemeliharaan, yaitu memotong atau menyabit atau menggunakan alat panen, mesin pertanian. Jadi alat mesin pertanian yang di sini yang saya maksudkan yaitu combine harvester, dia memotong dan dia merontokkan. Itu kalau itu yang kita gunakan, berarti tingkat kehilangan hasil itu akan semakin menurun. Kemudian pengertian pasca panen adalah suatu tahapan kegiatan yang dimulai sejak pemungutan hasil pertanian padi sampai siap untuk dipasarkan. Sedangkan penanganan pasca panen adalah tindakan yang disiapkan atau yang dilakukan pada tahapan pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumsi atau siap dimakan, maksudnya di sini siap dimakan oleh konsumen dan atau diolah lebih lanjut untuk kebutuhan industri. Jadi saya kira sasaran inilah yang harus kita penuhi, aman untuk kita konsumsi bagi keluarga kita dan diri kita sendiri, kemudian aman untuk dikonsumsi oleh orang lain. Gitu. Jadi salah satu pekerjaan yang paling banyak unsur amal yang kita dapatkan adalah yang berprofesi sebagai petani, karena profesi kita menyediakan makanan untuk semua yang bernyawa atau semua makhluk hidup yang membutuhkan akan beras. Itu jadi profesi itulah yang paling banyak amalnya. Ya mungkin amalnya ya setelah kita menerapkan apa yang disampaikan oleh penyuluh kita, hasil produksinya kita bagi lagi, kita berikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga kita, kemudian untuk kebutuhan konsumsi orang lain pada saat dia
untuk materi panen dan pasca panen untuk diterapkan pada setiap musim tanam. Yang pertama adalah mengupayakan petani mampu memahami atau tahu waktu panen padi yang tepat. Yang kedua, berkurangnya kehilangan hasil saat panen dan pada saat penanganan setelah panen. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya minat petani menggunakan mesin panen dan perontokan padi. Yang kedua, tujuan yang kedua kita secara umum adalah diharapkan ada perubahan kemampuan sesuai kepada kondisi masyarakat itu sendiri dan kondisi agro ekosistem yang kita miliki. Jadi maksudnya di sini, kalau kita mau menggunakan mesin, otomatis sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Karena kalau menggunakan mesin, otomatis bagi-baginya harus diterima. Berapapun yang disampaikan oleh pengelola, maka itu kita harus sepakati, baru kita bisa manfaatkan. Sedangkan untuk kondisi lingkungan, ya mungkin ada medan-medan tertentu yang kebetulan dia ada medannya terjal sekali, yang tidak bisa dijangkau dengan alat mesin pertanian. Untuk combine khususnya, ya mungkin itu yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kita mungkin menggunakan alat mesin pertanian yang lain khusus untuk merontok padi. Berarti kita menggunakan tenaga kerja manusia secara kelompok atau secara perorangan. Kalau perorangan itu identik dengan tenaga keluarga. Kalau kelompok berarti kita mempekerjakan tenaga-tenaga buruh tani khususnya untuk penyabit, pemotong padi. Saya kira itu yang harus kita pahami di sini di poin kedua, itu adanya perubahan. Itu yang harus ada perubahan setelah ini. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama adalah menekan kehilangan hasil panen. Yang kedua, meningkatkan mutu gabah atau beras. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan terciptanya tenaga kerja yang profesional. Yang keempat, meningkatkan pendapatan petani dan tenaga panen. Yang kelima, menciptakan kerjasama yang baik antara kelompok pemanen, antara lain brigade ataukah kelompok-kelompok pemanen yang lain. Ada yang khusus memiliki perontok tapi dia punya tenaga kerja. Itu yang harus sabit bias itu yang digunakan oleh orang Jawa. Yang sabit bias itu ujungnya tidak melingkar tapi dia agak gimana ya? Kemudian sabit bergerigi itu jarang digunakan bagi petani kita. Ya. Kalau di Salameko itu dipakai. Oh, yang di Salameko itu yang digunakan. Kemudian alat mesin panen yang digunakan. Itu jadi sebenarnya semua alat-alat ini juga berpengaruh pada tingkat kehilangan hasil. Jika kita menggunakan tidak tajam, semakin banyak kehilangan hasil. Tapi kalau dia tajam satu kali taruh langsung habis semua satu rumpun itu yang kita harapkan. Tapi kalau satu rumpun terkadang 2 kali baru habis, itu biasanya banyak juga yang malah jatuh. Maaf, bukan malah jatuh tapi bulir.
cara panen potong atas. Kalau potong atas itu ya mungkin sampai dengan 20 sampai 10 cm dari atas. Kemudian potong tengah itu 30 sampai 38 cm dari bawah tanah. Kemudian potong bawah. Potong bawah di sini yang seperti ini yang kita lihat ini potong bawah, yang hanya tersisa 10 sampai 20 cm dari permukaan tanah. Ini sebenarnya kalau untuk yang sekarang ini kurang dianjurkan karena kenapa? Ini kurang kembali unsur hara yang ada pada jerami padi itu kurang kembali ke lahan sawah kita, karena sebagian yang membutuhkan untuk digunakan sebagai pakan ternak kita itu terlalu banyak yang terangkut keluar. Dan ini sebenarnya yang diuntungkan kalau kondisi pemotongan padi di sini adalah pemilik ternak, karena jauh lebih banyak bahan jerami yang digunakan untuk menjadi pakan ternak itu yang terangkut ke rumah lebih banyak daripada yang tersimpan kembali di tanah sawah kita. Itu artinya. Jadi saya kira cara panen juga di sini potong atas juga enggak terlalu getaran pada saat kita potong itu kurang daripada getaran jerami pada malai itu untuk merontokkan gabah itu juga jauh lebih tinggi yang ada di bawah. Dan saya kira persentase ini yang terendah potong atas, yang potong tengah setengah, yang potong bawah jauh lebih banyak yang bisa jatuh ke tanah. Itu artinya. Jadi ini pengaruhnya itu tadi tingkat kehilangan hasil. Kemudian perontokan padi. Tujuan di sini untuk perontokan padi adalah melepaskan butir gabah dari malainya. Tapi cara pengaruhnya juga terhadap kehilangan hasil yang diperontokan padi di sini, kalau kita menggunakan injak-injak kaki jauh lebih sedikit kehilangan hasil daripada kita menggunakan yang ditambah. Karena kalau ditambah kan talintak mesuk, dibanting itu talintak mesuk. Pada musim kalau kita menggunakan mesin perontok dengan kipas angin yang terlalu kencang, mungkin juga yang berisi setengah. Tapi sebenarnya jauh lebih bagus kalau dia yang berisi setengah itu diharapkan memang sudah keluar, tidak usah dibawa ke rumah karena dia jadi benih nih. Itu artinya. Cuman hanya yang diuntungkan ya ternak unggas kita bisa jadi bahan pakan untuk ternak kita, kalau baik itu untuk ayam yang ada di rumah kita. Hanya itu keuntungannya. Kemudian yang dipukul-pukul tadi, yang itu yang dibanting ya, yang dipukul-pukul ada. Kalau kita mau menghitung profitas padi ya, terkadang kita kan di esek, dia itu dasar injak-injak atau digilas. Gilas ini bahasa Jawa Pak, maaf. Gilas bahasa Jawa, injak-injak atau diresek. Sebenarnya tuh kalau bahasa Udina injak-injak itu diresek, kemudian dipukul atau geding ya itu kalau kita aju dibampangi, kemudian dibanting. Engkau itu alat biasa langsung atau ya itu dibanting. Ini kan semua ini tingkat kehilangan hasil di sini sudah jelas. Yang dipukul dengan yang dibanting itu jauh lebih banyak yang dibanting, hampir sama yang dibanting dengan yang dipukul daripada yang diinjak, yang diesek. Kemudian menggunakan pedal tracer, ada itu yang yang pakai sepeda, kemudian itu yang rontokkan, itu juga agak tinggi karena banyak balai-balai padi, bulir padi itu yang terlempar keluar. Tapi yang lebih aman yang diinjak meresek tapi tidak dulu perpurai di padi baik-baik dengan yang paling cepat ini dan yang paling kurang juga tingkat kehilangan hasil sepanjang dia tidak dipolo, tidak digunakan, tidak dipanen hasil dengan menggunakan mesin pertanian lewat tasuk ini jauh lebih sedikit. Jadi hanya ada dua di sini yang tingkat kehilangan hasil yang rendah, yaitu diresek, kemudian dengan menggunakan mesin perontok padi atau menggunakan combine harvester. Karena kalau dengan menggunakan combine harvester, tingkat kehilangan pada saat pemotongan padi itu berkurang. Tingkat kehilangan hasil pada saat dipindahkan dari tempat penyimpanan setelah potong ke tempat untuk perontokan itu tidak ada lagi. Kalaupun ada sedikit, kalau itu
tidak bagus cara pasang karung kita. Kemudian pada saat perontokan padi yang dilakukan oleh mesin perontok padi yang satu paket itu juga semakin berkurang. Jadi dengan menggunakan alat mesin pertanian, khususnya untuk combine harvester yang ada pada brigade, sekaligus saya promosi Pak, dengan menggunakan alat brigade untuk pemanenan padi sekaligus perontokan padi, tingkat kehilangan hasil jauh lebih sedikit daripada yang lain.